Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul. Sobahul khair. Sobahul. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Sekarang siapa di sini yang tahu kira-kira penyakit apa sih yang sedang ramai akhir-akhir ini? Corona, Bu. Iya betul, corona atau COVID-19. Kira-kira sekarang di Karawang sudah banyak apa belum ya? Belum. Masih sedikit. Oh masih sedikit ya, belum terlalu banyak. Masih setengah. Setengah apa? Setengah penyakit. Tapi kalian di sini yakin nggak kalau misalnya penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya? Pasti, Bu. Pasti ya. Ada yang mau tahu nggak bunyi hadisnya bagaimana? Tahu. Oke, gue bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma anzalallah da'an ila anzalallahu syifaan. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi yang bisa kita ambil dari hadis tersebut yang pertama adalah kesabaran. Kenapa kita harus sabar? Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. sabar. Ketika kita diberikan ujian, baik berupa penyakit atau yang lainnya oleh Allah, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama sabar. Tidak perlu murka, marah dengan keadaannya, karena tidak selamanya penyakit itu harus disalib. Sebab kehadirannya itu justru mendatangkan kebaikan. Jika bukan untuk di dunia, maka untuk di akhirat. Kita selain sabar, yang kedua kita harus berikhtiar dengan cara yang bisa kita lakukan. Tidak boleh menyerah, harus terus berusaha. Karena manusia hanya dituntut untuk berikhtiar. Adapun hasilnya tetap menunggu ketentuan dari Allah. Keluh kesah kita sama sekali tidak mendatangkan manfaat, justru mendatangkan dosa dan juga kesedihan. Penyakit itu harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu keimanan. Kita semua harus yakin dengan apapun yang terjadi, semua atas kehendak Allah. Pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Penyakit yang menimpa seseorang juga merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya bila dijalani dengan sabar dan ridho. Karena dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan melimpahkan musibah kepadanya. Jadi di sini pesan ibu tetap kuat ya, ingat dengan janji Allah. Ketika Allah memberikan ujian, maka akan ada solusinya. Jika Allah memberikan penyakit, maka akan ada obatnya. Sampai sini paham? Paham. Alhamdulillah. Kemudian pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Kalian tahu nggak pada zaman Nabi sudah ada istilah lockdown? Sudah ada yang tahu belum? Udah ada. Tidak ada. Cuma waktu zaman dulu namanya bukan lockdown. Apa? Oke. Ada yang mau tahu nggak hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit? Oh ya. Sami'tu Ibrahim Sa'din qala Sami'tu Hasan bin Zaid yuhaditsu Sa'dan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bil qawmun bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Rawahu Bukhari. Yang artinya di sini, aku mendengar Ibrahim bin Sa'ad, dia berkata, aku mendengar Usamah bin Zaid menceritakan dari Sa'ad dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada,
riwayat Al-Bukhari. Yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut adalah melakukan pencegahan, mematuhi instruksi, serta mendidik diri sendiri dan lingkungannya. Ambil sisi positifnya. Mungkin dengan kita diam di rumah bisa mengurangi perbuatan yang sia-sia. Apalagi sekarang sedang memasuki bulan apa? Bulan Ramadan. Kita bisa fokus kembali untuk beribadah. Jadi dikurangi itu yang namanya kumpul-kumpul tidak penting di luar rumah. Kalau misalnya udah kumpul-kumpul, biasanya perempuan atau laki-laki ngapain? Yang pertama ngapain? Mabok bisa. Yang kedua apa kalau perempuan sama perempuan? Bergosip. Tapi kalau misalnya di rumah bisa fokus ibadah apa tidak? Fokus. Tidak. Insya Allah. Meskipun dengan beberapa kejadian ini mungkin kita akan kurang terjadi silaturahmi dengan orang-orang yang ada di luar. Hadis ini juga sama sesuai dengan kondisi dunia sekarang yang menekankan pentingnya social distancing demi menjaga infeksi virus corona. Lockdown atau work from home juga dilakukan demi menekan risiko penularan yang lebih besar. Hadis yang ketiga. Hadis tentang karantina orang yang sakit. Kalian tahu tidak apa itu karantina? Tahu. Apa? Karantina itu apa? Berdiam di suatu tempat. Bisa keluar atau tidak? Nggak bisa. Mungkin kalau sekarang selain karantina ada namanya isolasi, ya nggak? Kira-kira orang yang diisolasi penyakitnya bakal menular atau tidak? Tidak, insya Allah tidak. Atas izin Allah. Di sini hadis mengenai karantina orang yang sakit bunyinya seperti ini. Qala Abu Salamah bin Abdurrahman sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumridu 'ala al-musib rawahu Bukhari, yang artinya Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Abu Hurairah dan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, janganlah kalian mencampur baurkan yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nilai pendidikannya yang kita ambil dari sini adalah mengingatkan pentingnya memisahkan mereka yang sedang sehat dan yang sedang sakit. Di sini ilmu pengetahuan membuktikan memisahkan yang sehat dan yang sakit akan mengurangi penularan virus. Jadi kalau misalnya nih di sini Faik lagi sehat, terus sama Ijan lagi sakit, disatuin dalam satu ruangan, kira-kira nanti yang sehat bakal tertular atau tidak? Tertular. Maka dari itu kita harus mengadakan apa kalau untuk mencegah virus corona ini? Lockdown. Yang tadi karantina dan juga isolasi. Di sini ada yang mau nggak diisolasi di rumah? Mau. Kemudian untuk hadis yang keempat tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Jadi di sini kalau misalnya ada orang yang sakit, terus tiba-tiba tertular, itu kira-kira tertularnya gara-gara penyakitnya atau gara-gara memang sudah kehendak Allah? Kehendak Allah. Tapi yakin nggak itu nggak semua karena Allah? Yakin nggak? Yakin. Yakin nggak? Misalnya di sini nih, di daerah sini misalnya mau dibilang dari ada yang terkena corona. Terus tiba-tiba waktu kita lewat, kita tuh nggak tahu kalau dia itu misalnya kena penyakit corona, udah positif. Kita lewat bersalaman, kata dia kita tertular. Kita bakal nyalahin dia nggak? Bakal nyalahin dia nggak? Kenapa bakal nyalahin? Sudah takdir dari Allah. Tapi kalau misalnya kita lagi di karantina, lagi disuruh lockdown, boleh nggak kita keluar rumah? Boleh. Nggak boleh. Maka dari itu pencegahannya dengan cara Lockdown. Nah, iya, isolasi juga bisa. Di sini ada hadisnya lagi tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah yang bunyinya. Hadatsani Abdullah bin Muhammadin, hadatsana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'marun an Zuhri
an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamama. Rawahul Bukhari. Yang artinya, menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular, dan tidak ada sofar atau kesialan di bulan Safar, dan juga tidak ada hama atau burung hantu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini itu menjelaskan adwa adalah keyakinan pencakitan penyakit dan menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah. Maka Rasulullah SAW meniadakan keyakinan bodoh ini atau meyakini atau menghapus keyakinan jahiliyah ini bahwa menularnya penyakit dari yang sakit kepada orang yang sehat adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiaro. Tiaro adalah artinya merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat terbangnya jenis burung tertentu atau binatang yang lainnya. Kalian pernah dengar gak misalnya di rumah kalian suka ada namanya burung cungcuing? Iya, pokoknya nanti pas ada dengar ada burung itu, wah siapa nih yang mau meninggal? Ya, ada yang sekarang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Masih suka dengar nggak? Masih ada yang suka ngomong itu kan? Nah, itu tidak boleh. Soalnya di sini Rasulullah dalam sabdanya tidak ada tiaro atau kesialan, bahwa kesialan itu terjadi apabila Allah menghendaki menikah seseorang dan menakdirkannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal, terus malamnya ada suara burung, bukan berarti karena burungnya mengingatkan kita kalau besok ada yang meninggal. Mungkin saja itu kebetulannya enggak. Misalnya kita lagi jalan-jalan ke rumah, di rumah itu ada orang yang lagi sakit, pas kita lagi lewat, kebetulan burungnya lagi di atas rumah itu. Iya, terus besoknya meninggal dunia. Berarti itu takdir Allah atau karena emang burung itu? Takdir Allah. Takdir Allah lah. Masa kita mau, oh iya semalam ada burung ini nih di rumah itu, kayaknya gara-gara itu dia jadi meninggal dunia. Boleh nggak gitu? Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Yang ketiga, hama. Hama adalah burung hantu. Orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya. Jadi dulu tuh ya, zaman dulu, kalau misalnya ada yang bertemu sama burung hantu, dia selalu merasa, aduh, kayaknya kalau ada ketemu burung hantu kita bakal sial nih setelah ini. Nah, apabila ada burung hantu tinggal di atas rumah salah seorang mereka merasa akan ada kematian sama kayak burung yang tadi. Iya. Maksud dari sabda Rasulullah itu tidak ada burung hantu adalah menolak anggapan yang tidak benar. Bagi seorang muslim harus menghilangkan keyakinan ini bahwa kecelakaan atau kesialan itu dari Allah dan terjadi atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jadi intinya kita di sini harus percaya aja. Percayanya sama siapa? Sama Allah aja. Jangan sampai mentang-mentang dengar kata nenek moyang kalau dengar yang ini bakal ada kesialan gini. Itu tandanya kita sama seperti apa? Iya, tidak percaya sama siapa? Allah. Tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama hal yang lain. Kalau kita percaya kepada selain Allah namanya apa? Musyrik. Mau tidak musyrik? Alhamdulillah ini. Jadi. Nah, sini ada lagi Safar. Safar adalah bulan kedua dari tahun Hijriah. Yang pertama apa? Muharram. Yang kedua? Safar. Oke, pintar. Posisinya setelah bulan Muharram. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Rasulullah SAW mengingkari keyakinan ini dan meniadakannya atau menghapus bahwa semua bulan adalah milik Allah. Dia tetapkan di dalamnya kebaikan dan keburukan dengan kehendak dan takdirnya, juga dengan hikmahnya. Bukan semata-mata Safar maka pasti akan sial. Wallahu a'lam. Jadi kita jangan percaya aja misalnya bulan Muharram, oh ini bulannya Nabi, jadi bulan ini penuh keberkahan. Tapi bulan Safar misalnya bulan-bulan kesialan, tidak? Tidak. Tidak.
kalau misalnya Allah menurunkan musibah, pasti juga ada hikmahnya. Begitu juga dengan bulan-bulan yang akan kita lalui berikut-berikutnya di dalam satu tahun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa di alam raya ini, hanya Dia semata yang menetapkan urusannya di alam raya. Semua terjadi dengan kehendaknya, sehingga setiap muslim haruslah bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jangan sampai kita percaya sama yang namanya ramalan-ramalan. Pernah nonton TV nggak? Nah, misalnya ada kata peramal ini, bulan Januari atau bulan Muharram atau bulan Safar akan ada musibah besar di muka bumi ini. Kan percaya apa enggak? Enggak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pada bulan tersebut terjadi benar-benar bencana alam, kalian bakal gimana berpikirnya? Ya itu cuma kebetulan doang. Kebetulan kan tetap aja semua atas kehendak siapa? Allah. Allah. Seperti coronavirus yang sedang mewabah, tidak menularkan penyakit dan tidak menjangkiti banyak orang kecuali atas kehendak Allah. Kalau misalnya Lutfi ketemu sama orang yang positif corona, tapi kalau kata Allah tidak terkena penyakit corona, bahkan apa tidak? Enggak. Kalau misalnya kita selama lagi karantina di rumah, tapi kalau kata Allah tidak kena penyakit corona, kenapa tidak? Nggak kena. Jadi bukan istilah menular atau tidak, tapi semua kembali lagi atas kehendak Allah. Yang kelima, hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadatsana Ishaq akhbarana Habban hadatsana Daud bin Abil Furati hadatsana Abdullah bin Hurairah ayat bin Ya'mar an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbartuha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un wa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allahu 'ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdi yaqa'u ta'un fayanqudhu fi baladin sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kanu lahu mithlu ajri syahid rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Habban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya seperti ini. Dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sebenarnya wabah itu sudah ada pada zaman Nabi. Tapi kalian di sini harus tahu, kalau misalnya kita terkena penyakit dan kita percaya kalau penyakit itu adalah murni karena Allah, maka penyakit yang kita dapatkan saat itu akan menjadi rahmat. Tahu nggak rahmat itu apa? Tahu apa? Rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kalau misalnya kita terkena penyakit kemudian kita meninggal dunia, tetapi dalam keadaan kita percaya semua itu atas kehendak Allah, maka kita akan dimatikan sebagai orang yang mati syahid. Siapa di sini yang mau matinya itu mati syahid? Siapa di sini yang mau terkena penyakit corona? Tapi kalau misalnya kita sewaktu-waktu kita mendapatkan corona karena murni dari Allah,
meskipun kita sudah menjaga diri, sudah berisolasi, sudah menjaga kesehatan. Siap atau tidak? Siap. Siap? Siap. Yakin? Yakin. Bakal terus positif thinking sama Allah? Yakin. Benar? Ya, aku yakin. Nggak akan marah-marah misalnya, ya Allah kan aku udah diam di rumah, tapi kenapa aku tidak kena penyakit ini? Oh tidak. Benar? Benar. Insya Allah. Insya Allah. Berarti kita siap untuk meninggal? Baik. Oke, sekarang hadis berikutnya, hadis ke-6. Hadis berikutnya adalah hadis tentang orang-orang yang mati syahid. Jadi hadis ini saling berkaitan ya, antara yang terkena penyakit, orang yang meninggal dunia karena penyakit, dan orang yang mati Syahid. Ini hadisnya adalah Hadatsani Zuhair bin Harbin, hadatsana Jarir an Syuhailin an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'uduna syahida fikum qalu ya Rasulullah man qutila fi sabilillah wa huwa syahid qala inna syuhada'a ummati idza laqalil qalu faman hum ya Rasulullah qala man qutila fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid wa man mata fi ta'un fa huwa syahid wa man mata fil batni fa huwa syahid wal ghariqu syahid rawahu Muslim. Yang artinya menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Zarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah yang mati syahid ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Mereka kemudian bertanya, lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga mati syahid. Orang yang mati karena tertimpa ta'un atau wabah atau penyakit itu pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang mati tenggelam adalah syahid. Ikan syahid. Iya. Kalau ikan mah enggak. Ikan manusia apa bukan? Bukan. Kalau misalnya kita lagi kerja nih, misalnya kita kerjanya di pelayaran. Pelabuhan. Oh iya, di pelabuhan itu di pelayaran. Jadi di pelabuhan ada yang menghasang kita tuh untuk berenang ke dalam. Kan kalau di laut akhirnya dalam apa enggak? Dalam. Terus tiba-tiba waktu di sana oksigen kita habis, belum sempat buat naik lagi ke atas, tiba-tiba meninggal dunia. Maka meninggal di sana dalam keadaan syahid. Terus di antara kalian misalnya sakit perutnya itu sampai sakit banget, sampai nggak bisa bangun, sampai nggak bisa berdiri. Terus tiba-tiba sama Allah diambil nyawanya. Iya, ruhnya diambil. Itu maka Syahid. apa? Syahid juga. Sekarang kita meninggal karena terkena virus corona, maka insya Allah matinya juga akan mati Syahid. Kenapa Bu bisa mati syahid? Ya ini kata Rasulullah, iya enggak? Iya. Kalau kata ibu ya, iya enggak? Paham? Paham. Alhamdulillah. Jadi intinya kita percaya aja sama Allah. Mau kita meninggal karena sakit, meninggal misalnya lagi sholat apalagi, ya enggak? Iya. Lagi sujud apalagi? Iya. Masya Allah. Mau enggak? Mau. Tapi biasanya Allah itu akan mengambil nyawa kita sesuai dengan kebiasaan, iya enggak? Iya. Kebiasaannya suka mabuk, bisa jadi waktu lagi mabuk tiba-tiba diambil nyawanya sama Allah. Kalau misalnya kita kebiasaannya di sini adalah sedang mengaji, menghafal Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, tadarusnya, tahajudnya, duhanya, tiba-tiba lagi sholat tahajud malam-malam, lagi sujud terakhir, lagi banyak-banyaknya berdoa sama Allah, tiba-tiba sama Allah diambil nyawanya. Karena kebiasaan kita adalah tahajud.
Sahih. Itu namanya husnul khotimah atau suul khotimah? Husnul khotimah. Husnul khotimah. 10. Baik, hadis berikutnya adalah hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan yang bunyinya hadatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi hadatsana Abdul Wahid yakni bin Ziyad hadatsana Asimun an Hafsah binti Sirina qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amr qala qultu bil ta'un qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslim rawahu Muslim, yang artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin, dia berkata Anas bin Malik berkata kepadaku Yahya bin Abi Amr meninggal karena apa? Aku berkata karena ta'un. Lalu Anas berkata Rasulullah SAW bersabda ta'un adalah kesyahidan, begitu syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Salim. Jadi penjelasannya sama seperti yang hadis sebelumnya ya, bahwa ketika orang yang terkena ta'un atau wabah maka akan dinilai sebagai orang yang meninggal dunia syahid. Kurang lebih seperti itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Ada. Tentang corona ada yang bertanyakan? Tentang ta'un? Tentang mati syahid? Tentang isolasi atau karantina? Tidak ada. Jadi intinya apapun yang sedang kita alami sekarang hari ini, kemarin selama beberapa bulan belakang, semua sudah pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada zaman Rasul tidak ada istilahnya mengeluh atau misalnya marah-marah sama Allah. Semuanya bersabar, semua yakin apapun yang terjadi, semua harus kehendak Allah. Maka dari itu, ketika kita terkena musibah atau ketika kita terkena wabah, yang pertama kita harus sabar, yang kedua kita harus yang ketiga kita harus menambahkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai ketika kita terkena penyakit, terkena musibah, terkena wabah, kita justru semakin jauh dari Allah. Maka ketika kita semakin jauh dari Allah, maka akan hilang juga rahmat Allah dari kepada kita. Ingat ya, jika Allah menurunkan penyakit, maka pasti Allah akan menurunkan hikmahnya dan juga obatnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa diterima dengan baik oleh kalian. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Memberi keselamatan kepada kita semua. Amin. Memberikan kesabaran yang luas. Amin. Dan yang paling penting, melancarkan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Baik Akbar. Saya tinggal di Perumahan Kerawang Jaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabira Suto. Asik. Saya tinggal di